Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece volume ke-99 sudah rilis di Jepang per tanggal 4 Juni 2021 kemarin. Dimana jika manga volume rilis, di situ pasti ada kolom SBS. Untuk nakama Opler yang masih seumur jagung, kolom SBS adalah sesi tanya jawab antara para pembaca di Jepang dengan Oda Sensei yang dimuat dalam setiap manga volume One Piece. Yuk kita langsung masuk ke daftar pertanyaannya. Pertanyaan pertama datang dari seseorang yang menanyakan pada Oda apakah dia dapat membaca salah satu simbol Yunani kuno berikut. Orang tersebut mengatakan jika simbol itu dibaca Pi, dan dia menyuruh Oda membaca kalimat ini. Yap, kalian juga bisa membacanya kan? Onami Opai are the best. Ternyata orang yang menanyakan hal itu pada Oda adalah Sanadachi. Buat kalian yang belum tahu siapa itu Sanada, dialah orang paling mesum yang pasti ada di setiap kolom SBS One Piece. Pertanyaan kedua datang dari Ilham. Dia mengatakan jika Oda telah mengungkapkan nama dari buah iblis yang dimakan oleh Kaido di SBS volume ke-98. Dan kini Ilham menanyakan apa nama buah iblis yang dimakan oleh Captain Kid. Oda pun merasa telah memberitahukannya di serial manga One Piece. Namun dia tetap menjawabnya di sini. Eustace Captain Kid memakan buah iblis Paramecia Jiki no Mi, yang jika dilokalisasikan akan memiliki arti buah magnet. Pertanyaan selanjutnya datang dari Kurniawan. Dia meminta Oda Sensei untuk menggambarkan kelima tak Nami dalam bentuk manusianya. Oke, ini dia, jawab Oda. Terlihat bentuk manusia dari kelima tak Nami yang sangat absurd, di mana rambut bagian kiri dinamakan Sunny, lalu rambut bagian kanan dinamakan Rainy, dan bagian perutnya diberi nama Cloudy. Pertanyaan berikutnya datang dari seseorang, sebut saja dia Mawar. Mawar menanyakan apabila Kaido memakan ikan, apakah Kaido juga memakan kulit ikan tersebut? Oda Sensei menjawab jika Kaido menganggap kulit ikan itu lebih lezat daripada dagingnya. Jika berada di meja makan, Kaido akan bertanya pada anak buahnya, apakah dia bisa mendapatkan kulit ikan di makanan mereka, dan dengan senang hati para Kroco akan memberikannya pada Kaido. Pertanyaan selanjutnya mengenai siapakah yang memotong rambut kru topi jerami ketika rambut mereka gondrong. Oda menjawab jika terdapat 3 orang yang lihai dalam memotong rambut, yaitu Usopp, Sanji, dan Tante Robin. Jadi siapapun yang meminta untuk dipotongkan rambutnya, maka para kru dapat meminta langsung kepada ketiga orang tersebut. Kemudian ada pertanyaan mengenai siapakah ibu dari Otoko, atau dengan kata lain istri dari Yasuie. Bagaimana orangnya? Apakah dia masih hidup? Oda pun menjawab, jadi dahulu kala Yasuie sempat menikah, namun dia tak dikaruniai anak sampai istrinya wafat, dan Yasuie menduda hingga hari ini. Setelah dia dikalahkan oleh Kaido, dia menemukan bayi yang terlantar di kota Ebisu, lalu dia mengadopsinya, dan dialah Otoko, sehingga Otoko tak memiliki hubungan darah dengan Yasuie. Pertanyaan absurd selanjutnya datang dari Bambang. Dia sangat ingin mengetahui tipe dari telur goreng apa yang disukai oleh kru topi jerami. Dari penjabaran Oda terdapat 2 tipe telur goreng yang disukai oleh masing-masing dari mereka, yaitu Sunny Side Up alias telur mata sapi, dan Over Easy alias telur mata sapi yang dibalik sekali saat menggorengnya, agar putih telurnya masih lumer saat dimakan. Yap, nakama bisa melihat tipe telur goreng dan bumbu micin yang disukai oleh masing-masing kru topi jerami. Pertanyaan berikutnya berfokus pada Jinbe. Seseorang memberikan selamat pada Jinbe karena sudah resmi bergabung dengan bajak laut topi jerami. Nah, tolong jelaskan secara detail informasi mengenai karakter Jinbe seperti yang pernah kau jelaskan pada kolom SBS sebelumnya mengenai karakter kru topi jerami. Ah, siap, jawab Oda. Ini dia. Makanan kesukaan Jinbe adalah Mozuku Seaweed Vinegar. Kemudian makanan yang paling tidak dia suka adalah Perfect, karena Jinbe kesulitan untuk memakannya. Lalu warna dan angka yang menggambarkan Jinbe adalah warna ocher atau tanah liat dan angka 10. Kemudian Jinbe akan menjadi sosok ayah jika bajak laut topi jerami diibaratkan sebagai keluarga. Posisi ayah sebelumnya diisi oleh Franky. Namun dalam SBS ini, Oda mengubah posisi Franky menjadi sosok nenek yang mesum di keluarga besar SHP. Kemudian Jinbe dikatakan berasal dari India, dengan pekerjaan yang ditekuni jika dirinya bukanlah seorang bajak laut adalah sebagai petugas stasiun kereta api. Lalu provinsi di Jepang yang menggambarkan Jinbe adalah Prefektur Kagoshima. Kemudian hewan dan bunga yang menjadi simbol dari Jinbe adalah beruang dan bunga peony.
Jadwal tidur Jinbe adalah dari jam 3 subuh hingga jam 9 pagi. Jinbe pandai memasak katsuo no tataki, yang merupakan salah satu makanan ikonik di Jepang. Kemudian, apakah Jinbe mengunyah atau menelan es? Dia lebih suka menelan es batu. Lalu musim favorit Jinbe adalah musim gugur di Summer Island. Dan inilah isi dari kepala Jinbe. Pertanyaan selanjutnya datang dari bocil kematian. Oda Sensei, tolong gambarkan bentuk manusia dari side boobs milik Yamete. Oda pun menjawab, hal tersebut adalah keahlianku. Tapi tunggu, membuat bentuk manusia dari side boobs? Haduh, sejujurnya aku mendapatkan kiriman seperti ini. Bahkan ada yang memintaku untuk menggambarkan opai dari Yamato tanpa sehelai benang pun. Tambah Oda. Ayolah, One Piece sudah mau mencapai volume ke-100. Bertanyalah sesuatu yang lebih bermanfaat sedikit. Jadi, beginilah bentuk manusia dari side boobs milik Yamato. Bagaimana nakama? Membagongkan bukan? Pertanyaan selanjutnya kembali berhubungan dengan Yamete. Odachi, tolong beritahukan umur, tinggi badan, serta makanan favorit dari Yamato. Oke, siap bosku. Yamato saat ini berumur 28 tahun, sama seperti umur dari Momono Mesum. Tinggi badan Yamato yaitu 2,63 meter, atau kira-kira 2 kali tinggi dari Luffy. Makanan favorit dari Yamato tentu saja adalah oden, dan terkadang Yamato juga menyukai ikan salmon mentah. Pertanyaan berikutnya datang dari Dudung. Halo Odachi, pada manga One Piece chapter 978, terlihat jerapah yang berteriak Fang di panggung utama. Sosok tersebut sudah pasti bukan Kaku atau headliner Hamlet. Apakah buah iblis Smile dapat menghasilkan banyak pengguna buah iblis dengan berbagai macam tipe binatang? Lalu apakah jika terdapat buah iblis Zoan aslinya akan berpengaruh dengan tipe yang dihasilkan oleh buah Smile tersebut? Oda pun menjawab dengan detail. Buah iblis Smile adalah buah iblis buatan, sehingga hal tersebut berbeda dan tak ada hubungannya dengan buah iblis yang asli. Secara singkatnya seperti ini. SAD yang ada di Panghazard berisikan campuran dari ekstrak lineage factor dari berbagai macam jenis binatang. Kemudian, pada pabrik Smile di Dressrosa, dengan membiarkan pohon-pohon menyerap cairan SAD, tumbuhlah buah dengan corak aneh yang dinamakan buah iblis Smile. Lalu di negeri Wano, hanya 1 dari 10 yang memakan buah iblis Smile mendapatkan perubahan dari seekor hewan. Sehingga dengan kata lain, Smile ini tidak ada hubungannya dengan buah iblis yang asli. Itulah mengapa terdapat perubahan hewan yang sama dengan buah iblis asli, seperti contoh pada hewan jerapah yang sudah kau sebutkan tadi. Dan itulah mengapa tak ada Smile dengan kekuatan Logia, Paramecia ataupun Mythical Zoan, karena lineage factor hanya bisa diekstrak dari organisme yang masih hidup saja. Itulah batasan yang dialami oleh Caesar si manusia kentut. Namun untuk sosok ilmuwan paling jenius, Dr. Vegapunk, kemungkinan dia mampu melakukan penelitian untuk melewati batasan tersebut. Pertanyaan berikutnya datang dari Martin. Pada manga One Piece chapter 966, saat Roger dan Rayleigh menggendong Momo dan Hiyori, mereka mengatakan jika mereka sudah lama tak menggendong bayi, dan hal tersebut mengingatkan Roger dan Rayleigh pada masa lalu. Nah, siapakah bayi yang pernah digendong oleh Roger dan Rayleigh? Padahal di dalam kapal mereka tak ada satupun kru wanita di dalamnya. Oda menjawab pertanyaan ini dengan keringat yang bercucuran dari kepalanya. Apa mereka pernah mengatakannya? Itu hanya... Skip saja skip. Tak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Yap, jawaban dari Oda Sensei sangatlah membagongkan. Dan sepertinya ada rahasia besar yang sengaja ditutupi olehnya. Nah, sebenarnya Mimin sudah pernah membuatkan teorinya. Jika bayi yang dulu pernah mereka timang-timang adalah bayi Shanks dan bayi dari Lord dibagi sama. Mengapa Oda tak menjawabnya? Karena hal tersebut akan sangat berhubungan dengan misteri asal-usul mereka berdua. Dan hal ini juga sudah pernah Mimin buatkan video teorinya. Linknya ada di pojok kanan atas ya, atau klik saja link yang ada di deskripsi di bawah. Yos nakama, itulah video mengenai pembahasan kolom SPS volume ke-99. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!